Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mulia Motor. Teman-teman, subscribe dimanapun Anda berada. Para pemirsa Mulia Motor, kali ini saya tidak mengupload tentang masalah sepeda motor ya, tentang tutorial sepeda motor. Namun kali ini saya lagi berada di daerah ketinggian ya, di daerah Kerinci, Jambi. Ini di pegunungan di dekat kaki Gunung Kerinci. Nah, itu di belakang saya, pas di belakang saya itu Gunung Kerinci. Kelihatan hanya kakinya saja, bagian atasnya itu tertutup oleh asap atau kabut, tertutup oleh kabut. Jadi di sini adalah daerah wisata juga, perkebunan teh ya, perkebunan teh peninggalan dari Belanda dulu. Nah, ini kelihatan, dan di sini ada, di sini di belakang saya jelas terlihat bekas peninggalan. Di situ ada Aroma Peko, semacam penginapan dulunya kalau ceritanya. Nah, ini jelas ditutup ya karena Covid. Jelas sekali ditutup. Di sini ada pengumuman di sini. Pengumuman dalam rangka upaya menghindari penyebaran virus corona COVID-19 untuk sementara waktu Aroma Peko ditutup ya. Nah, itu di dalam. Nah, di situ ada semacam kolam ya, ada kolam dan ada penginapan juga di situ. Saya sudah lama juga nggak kesini, baru ini tahun ini saya kesini. Goyang ya, agak goyang ya gambarnya ya ini. Nah, itu di dalam ada kolam dan ada bebek-bebek juga, bebek dayung itu, dan ada penginapan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya di Aroma Peko ini. Nah, itu gunungnya yang saya katakan tadi, Gunung Kerinci ya. Nah, itu saya berada di kaki Gunung Kerinci. Jarak dengan gunung sekitar paling jauh sekitar 1,5 kilo lah ya, ini sekitar 1,5 kilo jarak saya dengan gunung. Nah, itu mulai terlihat ya, ini karena cuaca mendung. Nah, coba teman-teman lihat, ini mendung sekali ya. Nah, ini di langit sangat mendung. Nah, ini gelap ya. Nah, itu gelap sekali, tidak ada yang birunya di langit ya. Nah, itu, nah cuma ada sedikit saja birunya itu di langit. Sangat mendung sekali. Jadi gunungnya hanya kelihatan sedikit saja. Nah ini keluarga saya lagi makan ya. Nah, ini kita lagi makan. Ini putra pertama saya, namanya Adelwis Pandi Pratama. Halo. Nah, tuh yang satu putri saya, putri cantik saya. Halo. Namanya Raisa Dwi Fadilah, dan ini istri saya. Halo. Istri tercinta, namanya Farida ya. Oke, dan ini putra kecil saya. Nah, ini putra kecil saya lagi bermain-main ya, dia senang main batu. Ini baru berumur setahun 1 bulan. Namanya Hasbi ya, Muhammad Hasbi. Halo Hasbi. Halo Hasbi. Ah, iya. Nah, ini putra saya. Nah, itu ya teman-teman ya. Kita di sini berada di daerah Kayuaro, Kerinci, Jambi. Nah, di Kayuaro ini daerah gunung ya, Gunung Kerinci. Ini daerah Aroma Peko yang saya katakan tadi, Aroma Peko, dan itu Gunung Kerincinya ya. Nah, itu sudah agak jelas ya teman-teman ya, sudah agak jelas gunungnya. Nah, itu gunung ini ketinggian 3.805 meter, 3.805 meter. Nah, di daerah Kayuaro ini juga ada tempat wisata yang lain ya teman-teman ya, itu di daerah namanya Gunung Tujuh ya. Danau yang berposisi di dataran tinggi, danau yang berada di ketinggian nomor 2 di Indonesia ya, yang berada di ketinggian itu
di daerah sana ya. Nah, di daerah sana, di daerah perbukitan, di situ di atas di situ ada gunung. Ada di situ di atas itu ada danau. Nah, di daerah pegunungan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ini jika teman-teman ingin rekreasi ke daerah Kerinci, Jambi. Nah, di sini ada Gunung Kerinci dan Danau Gunung Tujuh. Nah, di situ ada Danau Gunung Tujuh di atas perbukitan di situ. Yang ketinggiannya nomor 2 di Indonesia. Ketinggian danau yang berada di ketinggian nomor 2 di Indonesia. Dan selain itu juga ada taman wisata Telun Berasap, dan saya mungkin tidak sempat ke sana ya teman-teman ya. Mungkin karena saya bawa keluarga juga di sini, kita istirahat sebentar sambil makan di sini. Dan sambil makan di sini sedikit saja saya jelaskan tentang perjalanan saya ini dengan teman-teman. Karena kita sudah bosan juga di rumah ya teman-teman ya, dan ini saya juga jaga-jaga keluarga agar tidak berkerumun dan tidak berkumpul rame-rame. Ini kebetulan di sini sepi ya, tidak ada orang juga di sini, hanya kita saja di sini, dan ada satu mobil ya di situ yang berhenti juga, dia sekelompok juga satu keluarga, dan kita juga jauh, jarak kita ada sekitar 30 meteran ya dengan dia. Dan kita tidak berani mengadakan kerumunan. Di sini jelas sekali bahwa di sini di Taman Aroma Peko ini ditutup seperti ini, ada pengumuman dalam upaya menghindari penyebaran virus corona COVID-19 untuk sementara waktu Aroma Peko ditutup. Nah, di Aroma Peko ini ya teman-teman, saya katakan di sini di daerah di sini adalah perkebunan teh ya, perkebunan teh peninggalan zaman Belanda dulu, dan pabrik ini masih beroperasi hingga sampai sekarang. Nah, di sini dulunya kalau mendengar cerita ya, ceritanya dulunya di sini tempat peristirahatan ya, tempat bermainnya para anak-anak dari Belanda dulu ya. Anak-anak dari Belanda dulu di sini tempat renangnya, tempat mancingnya adalah di Aroma Peko ini. Dan di Aroma Peko itu ada semacam villa ya, villa tempat dia menginap waktu dulu. Nah, itu ya teman-teman ya yang bisa saya jelaskan tentang daerah Kayu Aro Kerinci Jambi ini. Ada yang pertama ada Gunung Kerinci, dan yang kedua ada Danau Kerinci. Dan yang ketiga ada Danau Gunung Tujuh, itu danaunya berada di Gunung Tujuh. Danau itu di tengah-tengah, dilingkari oleh 7 gunung. Terus ada air terjun Telun Berasap, itu di daerah Pelompek sekitar 10 kilo ya dari sini, dari tempat sini. Nah, itu ya teman-teman ya. Nanti saya juga akan perlihatkan tentang di pabrik ya. Pabrik saya hanya kita lihat dari pinggir jalan saja. Nanti saya akan vlog juga, saya ambil gambar juga nanti sedikit tentang pabrik peninggalan Belanda itu. Nah, ini ya teman-teman ya, kebun teh. Kebun teh ini lagi diremajakan. Sepertinya lagi diremajakan tehnya. Nah, ini lagi diremajakan, luas juga ya teman-teman yang lagi diremajakan. Nah, itu di bagian ujung sana itu ada yang masih menghijau ya, yang masih menghijau. Nah, itu juga menghijau ya. Nah, ini sangat luas sekali ya teman-teman ya. Saya nggak tahu berapa hektar ya, mungkin ribuan hektar ya di sini ya. Nah, itu gunungnya sudah mulai tertutup kembali. Baik sahabat, kita jalan ya, kita jalan. Nanti kita akan perjalanan ini saya akan perlihatkan dengan teman-teman, dengan sahabat semua di sepanjang jalan ini, di Kayu Aro ini, mulai dari Aroma Peko mengarah ke Kota Setengah Penuh ya. Kita akan mengarah ke Kota Setengah Penuh. Dari sini sekitar 35 km ya ke Kota Setengah Penuh. Baik,
kita langsung jalan ya, kita jalan. Oke. Di kebun tehnya ada ya? Nah ini kebun teh ya. Nah, ini sangat luas sekali. Kalau kita lihat di pinggir di sini, nah itu kebun teh, seluruhnya kebun teh. Nah, sahabat semua, kita berada di dekat perkebunan teh. Nah ini teh, itu gunung yang tadi ya, seperti itu di belakang gunung yang tadi ya. Nah ini kita berada di teh. Itu kelihatan tehnya sangat luas sekali ya. Ini ribuan hektar ya teman-teman ya, perkebunan teh kayu aro ini. Teh kayu aro ya, aroma sangat luas sekali. Bagus ya teman-teman ya, daerahnya di sini. Kalau di daerah Jakarta itu di daerah puncak ya, Bogor ya, seperti di Bogor. Adanya yang bagus tadi tuh buram. Nah baik sahabat, ini saya sudah berada di daerah Bedeng 8, di daerah pabrik teh kayu aro ya, Aroma Peko, aroma teh aroma kayu aro Kerinci Jambi. Nah di sini di situ kelihatan ya teman-teman ya, di bagian di luar di sana bekas-bekas rumah peninggalan masih di zaman Belanda dulu ya. Nah itu tidak dirubah ya, cuma direnovasi aja sedikit ya, dan bentuknya masih seperti itu, masih seperti itu. Dan itu di luar sana ya, nah itu pabriknya. Di luar sana pabriknya, kita tidak bisa keluar ya teman-teman ya, kita hanya di mobil aja. Kita ikuti peraturan pemerintah di sini, kita bolehnya di mobil aja. Nah itu pabrik teh kayu aro ya, teh aroma kayu aro. Nah di situ kelihatan ya, nah rumah-rumah peninggalan di zaman dulu ya, masih kelihatan. Nah ini di kayu aro, Daerah kayu aro. ya. Nah itu masih rumah-rumahnya masih gaya-gaya lama ya, seperti model-model lama. Nah juga ada yang masih papan ya. Nah itu masih papan, hingga sekarang masih papan. Dan ini ditempati sekarang oleh karyawan-karyawan PT Halo Pak Agus. PT Kayu Aro ini. Sekarang Seperti ya di teman-teman kayu ya. aro Pak. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut, geser lagi ke depan. Saya akan lihatkan lagi bagi teman-teman YouTube, para subscriber di mana pun Anda berada. Ini di depan kita ada lapangan bola ya, lapangan bola kaki. Kita lihat, saya perlihatkan sedikit saja. Kita tidak bisa masuk ke area pabrik ya, kita hanya bisa melihat dari luar saja. Keluarga jalan-jalan ke kayu aro. Nah ini ya, nah itu pabrik peninggalan di zaman Belanda, masih hingga sekarang masih beroperasi ya. Nah itu, terus saja kita ke depan lagi. Nah itu pabriknya ya. Dulu saya pernah, waktu sekolah saya pernah praktik di sini selama 2,5 bulan ya. Saya praktek di waktu itu PKL ya, praktek kerja lapangan. Saya pernah bekerja di sini dulu. Pernah praktek di PTP ini
selama 2,5 bulan. Nah, kita hanya boleh sampai di sini saja ya. Kita tidak boleh masuk. Nah, ini pintu masuk dari PTP 6 Nusantara Kayu Aro ya. Kalau dulu namanya PTP 8, gabungan dari Sumatera Utara. Nah, sekarang sudah gabung dengan Sumatera Barat, PTP 6 Nusantara. Nah, disinilah saya pernah dulu di sini saya dulu pernah PKL ya, praktek kerja lapangan. Waktu itu saya di STM jurusan mesin otomotif saya dulu ya. Nah, saya masih ingat sekali ketika itu saya di sini pagi-pagi saya sudah masuk ya. Nah, ini bagian dalamnya. Ini para orang beristirahat aja ya di depan sini, numpang istirahat. Oke teman-teman, sahabat semua, ini ada masjid di sini. Sudah ada masjid. Baik, teman-teman, kita lanjut ya perjalanannya. Nah, ini ada kantor koperasi ya, kantor koperasi Aroma Peko, PT Nusantara 6 PT Nusantara. Nah, ini kita akan masuk Pasar Bedeng 8 Kayu Aro. Pasar Bedeng 8 Kayu Aro. Nah, ini simpang 3 ya. Simpang 3 di sini. Nah, inilah pasar Bedeng 8 Kayu Aro. Pasarnya hari Minggu. Pasarnya hari Minggu ya, sobat ya. Yuli nonton. Halo Yuli. Kapan ke Kerinci Yuli? Nah, inilah pasar Bedeng 8 Kayu Aro. Nah, ini kita sudah mengarah ke Kota Sungai Penuh ya teman-teman, sahabat semua. Kita mengarah ke Kota Sungai Penuh. Kalau dari sini sekitar 30 ya, 30 kilo atau 20 sekian ya, 26, 28 ya, sekitar segitulah dari Pasar Bedeng 8 ini. Nah, kita akan lanjut ke Kota Sungai Penuh. Oke teman-teman, kita ucapkan selamat tinggal untuk Kayu Aro. Nah, itu masih kelihatan ya teman-teman ya, masih kelihatan kebun tehnya masih banyak sekali ya, masih luas sekali, sangat luas sekali.
Baik sahabat, kita sudah sampai di pusat kota Sungai Penuh. Ini kita di lampu merah. Nampaknya sepertinya sepi ya teman-teman ya. Sepertinya sepi di kota Sungai Penuh. Tidak banyak mobil dan motor yang lewat. Biasanya tidak seperti ini ya. Nah, ini pengaruh dari COVID juga ya. Sebaiknya memang harus begitu ya teman-teman ya. Di kota ini termasuk banyak ya. Ada ya yang positif, ada yang di kota Sungai Penuh ini. Namun saya tidak tahu jumlah akuratnya, nggak tahu saya. Dengar-dengar berita ada. Baik sahabat semua, saya rasa cukup sampai di sini saja video saya kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semua yang ingin datang ke Kerinci Jambi, silahkan datang ke Kerinci Jambi. Dan di daerah ini banyak sekali tempat-tempat wisata seperti yang saya katakan tadi, di Danau Kerinci, Danau Gunung Tujuh, air terjun Telun Berasap, air terjun banyak ya di sini. Ada yang 3 tingkat, 7 tingkat pun banyak. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.